Peda Pratama berhasil memenuhi targetnya di British GP 2026 nih guys. Pembalap Honda tim Asia itu menutup balapan Moto3 di Silverstone, Inggris dengan finish posisi ke-9, sekaligus membawa pulang 7 poin. Memulai balapan dari posisi ke-15, Peda langsung tampil agresif. Ia perlahan memperbaiki posisinya dan bahkan sempat menembus P8 ketika pertarungan di rombongan depan berlangsung sangat ketat. Pada akhirnya Peda harus puas finish di posisi ke-9 setelah bertarung hingga lap terakhir. Tetapi ada yang diungkapkan nih oleh Peda setelah ia menjalani race. Ia melakukan sesi wawancara dengan Sport TV. Dan mari kita simak wawancara Peda bersama Sport TV yang mana dia sedikit mengakui bahwa dirinya melakukan kesalahan dan sempat melebar ya di race Moto3 British GP ya. Kita akan saksikan cuplikan wawancara Peda. Dari start, Peda melakukan start yang cukup bagus dan planning saya untuk stay di grup terdepan, dan ya pada akhirnya di pertengahan race ada sedikit insiden dan mengakibatkan saya agak out dan sedikit berjarak dengan grup terdepan, dan saya mencoba untuk mengejar grup terdepan, tetapi akhirnya saya fight sama rider lain di belakang, dan ya saya mencoba untuk tetap tenang dan mencoba untuk manage ban, dan ya saya di last lap melakukan kesalahan lagi, dan akhirnya saya bisa finish di 9. Jadi ya di race kali ini memang saya melakukan kesalahan, sempat out juga selama race, tapi ya saya banyak belajar dari race ini, dan pastinya saya akan pelajari dan akan ingat terus apa kesalahan saya di sini untuk menjadi lebih baik di race-race selanjutnya. Dan ya, menariknya posisi start Peda sebenarnya bukan gambaran sepenuhnya dari kecepatannya di Silverstone. Pada sesi latihan Jumat, Peda bahkan sempat menjadi pembalap tercepat ketiga nih guys dalam sesi yang sangat kompetitif. Di balapan, situasi di depannya juga memberikan keuntungan tersendiri. Pembalap-pembalap seperti Brian Uriarte, Hakim Dennis, Kurt Ogen, dan Adrian Krukes menjadi bagian dari drama persaingan grup depan. Dan secara kebetulan semua rider itu mengalami crash atau 0 poin ya. Peda pun memanfaatkan situasi tersebut dengan baik. Dari start P15, ia finish ke posisi ke-9. Rookie Indonesia itu berhasil mengamankan hasil yang sesuai nih dengan targetnya. Kita akan berusaha melakukan start yang baik, lalu target kami 10 besar, kata Peda sebelum balapan dalam wawancara bersama Sport TV. Lebih dari sekedar 7 poin, Silverstone memberikan pengalaman penting bagi Peda Pratama. Ia mengaku banyak belajar dari balapan di Inggris, terutama dari pertarungan ketat dan bagaimana membaca situasi ketika berada di dalam rombongan besar. Hasil posisi ke-9 membuat koleksi Peda menjadi 97 poin nih guys, dan menempatkannya di posisi ke-6 klasemen sementara Moto3 2026. Ia juga hanya terpaut 2 poin dari Valentin Perone yang berada di posisi ke-7. Sementara di klasemen Rookie of the Year, Peda masih bertahan di posisi kedua klasemen nih guys. Tetapi bedanya dia bisa memangkas poin dari Brian Uriarte yang berada di posisi pertama ya, karena itu tadi Brian Uriarte mengalami crash alias 0 poin di Silverstone. Dan tentunya saat ini poin Peda dan Brian Uriarte hanya berselisih 30 poin saja. Jadi masih ada kesempatan nih, karena race masih tersisa kurang lebih tinggal 10 race lagi ya. Dan masih ada banyak poin yang bisa diraih Peda Pratama tentunya.
Nah, kini perhatian Peda beralih ke seri berikutnya. Moto3 Aragon akan menjadi kesempatan berikutnya nih bagi Peda untuk kembali menunjukkan perkembangan di musim debutnya. Setelah pengalaman berharga di Silverstone, pembalap Indonesia ini tentu ingin melangkah lebih jauh dan mulai membidik posisi yang lebih tinggi, guys. Dari P15 ke posisi 9, Peda sudah menunjukkan satu hal penting, ia tidak mudah menyerah. Ya, berita selanjutnya di sini ada Marc Marquez ya. Marc Marquez terpuruk di British GP. Aragon bisa jadi panggung comeback. Marc Marquez harus menelan hasil mengecewakan di British GP 2026. Setelah sebelumnya tampil sangat kuat, pembalap Ducati Lenovo Team itu hanya mampu finish P7 pada balapan utama di Silverstone. Bahkan pada sprint race, Marc hanya finish di posisi ke-9 setelah mengalami masalah dengan degradasi ban. Ya, Marc Marquez memang mengalami penurunan performa, tetapi dia sudah menjelaskan di dalam race tentunya jika memang motornya itu berfungsi dengan baik dan bannya juga oke, jadi tidak seperti di sprint race yang mana ban belakang mengalami degradasi ya. Dan kita tentu sangat melihat sisi gentleman Marc Marquez karena dia mengakui performa buruknya itu karena dia memang tidak bisa memaksimalkan motor di sirkuit Silverstone Inggris ya. Nah, kendati demikian kita tentu jangan buru-buru mencoret nama Marc Marquez dari persaingan nih guys. Di seri berikutnya adalah Grand Prix Aragon yang akan berlangsung pada 28 sampai 30 Agustus mendatang. Dan Motorland Aragon ini merupakan salah satu sirkuit yang sangat bersahabat bagi The Baby Alien. Marc Marquez bahkan mampu menang di 2 tahun terakhir, baik di sprint race maupun main race. Jadi dia selalu sapu bersih dengan kemenangan ya. Dan inilah yang membuat Aragon 2026 sangat menarik. Jika Marc Marquez mampu mengulangi performanya pada tahun 2024 dan 2025 tentunya, ia berpeluang mengamankan maksimal 37 poin dalam satu akhir pekan saja, 12 poin di sprint dan 25 poin dari balapan utama. Itu dengan catatan ya, jika Marc Marquez beneran menang lagi ya. Setelah hanya meraih 7 poin di sprint dan 9 poin di race utama di Silverstone, Aragon bisa menjadi kesempatan Marc untuk melakukan comeback besar dalam perburuan gelar. Apalagi Marc sendiri sudah mengakui setelah British GP bahwa dirinya tidak mampu melaju lebih cepat di Silverstone dan kini perhatian langsung tertuju pada Aragon. Silverstone mungkin menjadi akhir pekan yang buruk bagi Marc Marquez, tapi Aragon, nah itu adalah wilayah kekuasaannya ya. Jika Marc kembali menemukan performa terbaiknya, bukan tidak mungkin Marc Marquez menyapu bersih 37 poin di Aragon dan kembali menekan Jorge Martin tentunya yang berada di puncak klasemen sementara MotoGP 2026.